Itu mesti tahu fikihnya. Maka saya menyarankan nanti dalam sekolah-sekolah teman-teman anggota yang bertugas di lapangan itu ada training ibadah, ada fikihnya. Bagaimana cara membersihkan pakaian, cukup diusap. Misalnya nih kita nih kena nih baju kotor, cukup diusap. Gak usah ribet-ribet, sepatunya itu gak usah dibuka. Sepatunya cukup diusap atasnya. Gak usah dibuka, ribet lah, nanti jadi bau kakinya kalau lembab masuk ke dalam. Dan itu semua ada panduannya dalam fikih. Nah, namun sekarang muncul tren baru, orang beragama gak mau melalui prosedur mazhab. Mereka belajar tanpa mazhab. Ya, gak perlu pakai mazhab Syafi'i, langsung saja pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini berisiko besar. Resikonya nanti jadi saklek. Karena Al-Quran bukan bahasa kita. Bahkan bahasa Arab sekarang itu berbeda dengan bahasa Arab yang dulu. Baik, itu baru hukum zahir. Di hukum zahir ini lahir 4 mazhab, tapi sekarang muncul gerakan anti mazhab. Nah, ini yang jadi problem. Ya, ini yang akan jadi problem. Jadi kalau ada orang nyontok-nyontokan beragama di YouTube kah, di sosial media, itu karena kelompok yang anti mazhab ini. Ini yang bikin kacau. Ya. Apa hukumnya mengikuti mazhab-mazhab? Boleh, mazhab-mazhab itu bagus ya. Mazhab-mazhab itu adalah para ulama yang mereka punya murid banyak. Jadi tidak ada para ulama sengaja bikin mazhab, nggak ada. Ya. Yang pertama mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah pintar, di zaman dia banyak orang pintar, tapi dia yang top. Akhirnya dia punya murid banyak, akhirnya ilmunya berkembang, jadi dia disebut mazhab Abu Hanifah. Setelah itu muncul Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Daril Hijrah, Imam Kota Madinah. Ada juga orang-orang sepantaran Imam Malik yang hebat-hebat, tapi dia punya murid banyak, akhirnya ilmunya berkembang, timbullah mazhab Imam Malik. Sebenarnya mazhab itu maksudnya metode belajar. Ini metode belajarnya Abu Hanifah, ini metode belajar Imam Malik. Ya. Di antara murid-murid Imam Malik ada Imam Syafi'i. Ternyata dia berkembang dan dia punya murid banyak lagi sehingga muncul lagi mazhab yang baru. Namanya mazhab Imam Syafi'i. Di antara murid Imam Syafi'i ada namanya Ahmad bin Hambal. Dia juga hebat. Akhirnya muncullah mazhab Hambali. Mereka tidak pernah sengaja untuk memproklamirkan membuat suatu mazhab, tapi itu berjalan dengan sendirinya. Sebenarnya di zaman dulu mazhab lebih dari 4. Ada mazhab Ishaq bin Rohawai, ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Abu Thawr. Ya, tetapi mazhab-mazhab tersebut hilang. Kenapa? Karena tidak ada murid-muridnya yang meneruskan ilmu mereka. Tetapi secara pendapat masih termaktub dalam buku-buku fikih. Demikian juga termaktub dalam, sering disebutkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Dan ini pendapat fulan disebutin. Tapi secara madhab sudah tidak ada karena tidak ada murid-murid yang meneruskan. Jadi bermadhab itu boleh. Anda belajar agama melalui metodenya Imam Syafi'i, silakan, tidak apa-apa. Yang dilarang adalah fanatik. Atau memaksakan harus bermadhab, itu yang jadi masalah. Dan para imam tidak pernah memaksa untuk bermadhab. Dan mereka tidak pernah mengajarkan murid mereka untuk fanatik. Contoh besar Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syafi'i punya murid langsung namanya Al-Muzani. Al-Muzani punya kitab Al-Mukhtasar lil-Muzani. Kitab fikih juga. Kitab Mukhtasar Al-Muzani ini mengumpulkan, meringkas pendapat Imam Syafi'i dari kitab Al-Um dan juga dari ceramah-ceramah Imam Syafi'i. Dalam kitabnya tersebut dia sering mengatakan, guru kami Syafi'i mengatakan demikian, adapun saya berpendapat demikian. Dan dalam buku-buku fikih ma'ruf, Imam Muzani berpendapat demikian, Syafi'i berpendapat demikian. Contoh, antum baca sederhana, saya baru baca kemarin, masalah kapan Lailatul Qadar. Menurut mazhab Imam Syafi'i, Lailatul Qadar itu malamnya tertentu tidak berubah sepanjang tahun. Kalau malam 23 ya malam 23 terus. Kalau malam 21 malam 21 terus. Dan Imam Syafi'i dalam sebagian berpendapat malam Lailatul Qadar selalu malam 21. Dan dalam pendapat yang lainnya mengatakan malam Lailatul Qadar selalu malam 23. Ternyata diselisih oleh muridnya Al-Muzani. Al-Muzani berkata malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Bisa jadi malam ini 21, bisa jadi tahun depan malam 27, bisa jadi malam berikutnya malam 25. Ini muridnya menyelisih gurunya dan tidak ada masalah.
Contohnya lagi, Imam Syafi'i punya murid namanya Ahmad bin Hambal. Apakah Imam Ahmad bin Hambal mengikuti seluruh perkataan Imam Syafi'i? Tidak, bahkan dia bikin mazhab baru namanya mazhab apa? Hambali. Imam Syafi'i sendiri tidak taklid kepada Imam Malik, gurunya Imam Malik. Ternyata Imam Syafi'i keluar dari mazhab Imam Malik dan dia berkembang sendiri sehingga punya mazhab apa? Syafi'i. Jadi yang jadi masalah adalah maksa harus ikut satu mazhab tertentu, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dikatakan bahwasanya boleh bermadhab, boleh. Bahkan ulama kita bermadhab. Syekh bin Bas madhabnya Hambali. Ibnu Utsaimin rahimahullah madhabnya apa? Hambali. Kebanyakan ulama di Saudi madhabnya apa? Hambali. Ibnu Taimiyah Hambali. Muhammad bin Abdul Wahab Hambali. Kalau mereka menuduh kita tidak bermadhab, tidak benar. Sebagian ulama kita juga bermadhab. Cuma mereka tidak menyuruh untuk apa? Untuk fanatik. Yang jadi masalah saya dapati di zaman sekarang ini, ada sebagian ustadz atau kiai yang memaksakan harus bermadhab, harus bermadhab, harus bermadhab. Tatkala dia bicara tentang musik, madhab semua dia buang. Kenapa? Karena seluruh madhab mengharamkan musik. Madhab Hanafi mengharamkan musik, madhab Hambali mengharamkan musik, madhab Syafi'i mengharamkan musik, madhab Maliki mengharamkan musik. Terlebih lagi madhab Syafi'i keras dalam masalah musik. Sampai salah seorang ulama dari madhab Syafi'iyah, Ibnu Hajar Al-Haytami, dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang peringatan terhadap dosa-dosa besar, dia memasukkan bermain alat musik termasuk dosa besar. Nah, orang ini tatkala bicara tentang madhab, begitu masalah musik, dia buang seluruh madhab. Lama dia bilang harus bermadhab Syafi'i, harus bermadhab Syafi'i, begitu masalah musik, madhab nggak dipakai. Ya sama saja. Berarti dia juga tidak keluar dari madhab. Terus dia suruh orang harus bermadhab. Tatkala tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia keluar dari madhab. Antum baca madhab Syafi'i, semua madhab Syafi'i mengatakan jenggot itu sunnah. Sudah bicara jenggot, ya sudah tidak pakai madhab. Enggak usah jenggot, enggak apa-apa. Gimana? Semua dia bilang sunnah. Semua madhab bilang sunnah. Jadi maksud saya, bermadhab itu boleh dan itu baik. Seorang belajar fikih madhab Syafi'i enggak ada masalah, bagus. Tapi tidak boleh apa? Fanatik. Kenapa? Karena para ulama mencontohkan demikian. Imam Syafi'i muridnya langsung Al-Muzani tidak fanatik sama Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah, ini antum bisa tanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Musyaffa hafizahullah ta'ala, karena risalah dia tentang usul fikih berkaitan dengan madhab Syafi'i. Dia akan menjelaskan bahwasanya banyak ulama Syafi'iyah belakangan menyelisih usul Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bukan cuma menyelisih furu', bahkan menyelisih apa? Usul. Kalau mengatakan harus sama persis seperti Imam Syafi'i, ternyata tidak juga. Para ulama tidak demikian. Itu mesti tahu fikihnya.